Pesan Roy Suryo bikin pemilik akun Fufu Fafa ketar-ketir, kini tak lagi bisa hapus jejak digitalnya. Ya. Contoh orang-orang yang pikirannya juga agak sedeng yang lain Iya. gitu. Kan banyak Mas yang sedeng gitu loh. Ada kawan kita dulu dosen UI juga yang juga Iya. bikin statement yang sama. Ya. Ya, atau di salah satu kanal Coro TV atau yang apa. dia tahu katanya yang jelas bukan katanya. Iya. Dia mengatakan bukan tapi faktanya nggak jelas gitu. Betul. Ya? Dan dia lucunya gini. Kan kalau seorang dosen tuh kan pasti juga punya latar belakang ilmiah atau basis untuk meneliti. Iya. Dan nggak mungkin mengeluarkan sebuah kesimpulan atau hipotesis dari kalau dia belum melakukan apa-apa. Iya. Lucunya nggak mungkin hanya dari keyakinan. nah ini lucunya orang ini bilang saya belum melakukan penelitian tapi saya Yakin. kalau ini tidak benar. Maksudnya tidak benar bahwa Fufu Fafa itu adalah Fufu Fafa. Iya, tidak benar, Bo. Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Dia kayak sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Ternyata milik dia, coy. Dan sekarang dia lagi divonis masuk penjara selama 9 bulan karena dia dapat kasus menyebarkan berita yang nggak benar gitu lewat si akun Fufu Fafa ini. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya, karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu, terutama keberadaannya Mas Gibran. Dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa? Orang Mas Gibran pinter kok. Kalau misalnya iri gitu kan ya pinteran dikit. Tokoh utama yang menyebarkan tuduhan Gibran adalah Fufu Fafa adalah tokoh terkenal bernama Roy Suryo. Dia adalah mantan menteri di era SBY dan mantan anggota DPR dari Partai Demokrat. Dalam kasus Fufu Fafa, saya anggap sebagai aktor utama karena kemana-mana mengatakan sangat hampir sepenuhnya pasti akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Dia bilang kemungkinannya 99,9%. Bayangkan, 99,9%. Jadi peluang salahnya cuma 0,1%. Itu pun karena kata Roy, menurut Allah di dunia ini tidak ada yang sempurna. Saya Intan Srineta ingin meminta maaf dengan setulus hati kepada semua pihak yang sudah melihat dan terpengaruh dengan konten saya. Khususnya saya juga ingin meminta maaf kepada Bapak Roy Suryo. Saya menyadari bahwa konten tersebut memang tidak baik untuk dipublikasikan dan saya menyesalinya. Pertama-tama, saya ingin mengklarifikasi kalau saya ini memang bukan buzzer dan tidak mendapatkan uang dari siapapun. Saya sama seperti konten kreator lainnya, saya sering membahas topik yang sedang trending di media sosial. Yang kedua, saya juga ingin minta maaf atas kesalahpahaman saya. Saya kira topik tersebut dapat dibicarakan secara terbuka tanpa bermaksud untuk memfitnah atau merugikan orang lain. Tapi meski begitu, saya menyadari bahwa hal tersebut memang tidak dapat dibenarkan. Yang ketiga, saya mengakui bahwa saya mendapatkan informasi tersebut dari beberapa akun yang sedang trending di media sosial dan juga artikel online. Mungkin saya kurang teliti dalam melakukan riset dan itu kesalahan saya. Saya akan jauh lebih hati-hati lagi dalam membuat konten di masa mendatang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang peduli dan mengingatkan saya. Yang saya tahu namanya Intan. Betul. The question is, Mas Roy, apa yang terjadi? Oke, silakan. Ya, yang terjadi adalah mendadak saja kira-kira 3 hari yang lalu ada sebuah tayangan di TikTok dari akunnya Intan Srinita. Oke. Seorang mahasiswi, lulusan sudah. Oke. Sudah lulus Universitas Pakuan, jurusan komunikasi. Pakuan Bogor ya? Bogor ya. Ada lengkap tuh datanya udah, karena kan sudah dibahas. Ini teman-teman netizen semua ngerujak dia semua gitu. Karena kan dia melakukan sesuatu yang menurut saya ya sangat disayangkan lah. Itu apa? Disayangkan atau nekat termasuk? Ya karena nekat itu maka sangat disayangkan dia gitu. Tapi kalau nggak ada backingnya nggak nekat. Nah itu meskipun ini ada update. Iya. Mas Refli dan semua pemirsa RH Channel.
Dia sih sudah bikin permintaan maaf. Gitu. Oh, Ada oke. video terbarunya. Oh, ada video. Sudah. Permintaan maaf itu langsung disampaikan Mas Roy? Enggak. Oh, dia nggak tahu ya, mungkin WA Mas Roy. Sebenarnya kalau mau cari nomorku aja gampang. Sebenarnya di mana-mana ada. Ya, tapi bagi kita ya, Ya. yang close to Enggak kemana-mana. sih. Enggak juga ya? Di googling Oh, ada juga. ada. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, menyebut pemilik di balik akun Fufufafa tak lagi bisa menghapus jejak digitalnya di Kaskus. Pemilik akun Fufufafa, yang sosoknya masih misterius itu, diketahui sebelumnya sudah pernah menghapus sebanyak 2.000 postingan di akunnya. Awalnya, akun Fufufafa memiliki sekitar 5.000 postingan. Sebagian besar berisi perkataan tepi jurang. Sekarang postingannya cuma 2.906 yang sudah dihilangin 2.100, ujar Roy Suryo seperti dikutip dari YouTube Refly Harun yang tayang pada Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Fufufafa sepertinya tak lagi bisa berkutik lagi untuk menghapus jejak digitalnya. Pasalnya, pakar telematika itu sudah memberikan sebuah pesan ke pemilik akun itu. Karena sudah kita kasih pesan, kalau kemudian dia melakukan penghapusan lagi, itu kejahatan. Jadi, dia sudah agak-agak takut gimana gitu, ujarnya lagi. Refly Harun menambahkan akun Fufufafa hingga kini masih bisa dilihat di situs Kaskus. Roy Suryo dituduh pemilik akun Fufufafa. Meski dituduh sebagai pemilik akun Fufufafa oleh Intan Srinita, seorang konten kreator di media sosial, Roy Suryo enggan membalasnya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era SBY tersebut tak ingin mempolisikan Intan yang telah melayangkan tuduhan tak berdasar. Padahal, setelah video Intan itu viral, orang-orang di sekitar Roy memanas-manasinya untuk membuat laporan polisi dengan pasal pencemaran nama baik dari Undang-Undang UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Namun, Roy berpegang teguh tidak mempolisikan Intan karena pernah menjadi korban serupa. Saya enggak setuju. Saya selaku ikut membuat Undang-Undang ITE dan pernah jadi korban UU ITE juga saya menyatakan persoalan ini terlalu remeh-temeh, ujar Roy seperti dikutip dari YouTube Refly Harun yang tayang pada Kamis tanggal 14 November tahun 2024. Menurutnya, UU ITE saat ini banyak disalahgunakan dan Roy tidak ingin ikut di dalam kekeliruan itu. UU ITE seolah dibuat sebagai senjata agar mudah menyeret target ke ranah pidana. Undang-undang ITE itu dulu dibuat bukan untuk ini mas, itu kan perpaduan cyber law dari UNPAD dan Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi dari UI digabungkan, jadilah undang-undang untuk transaksi elektronik dan informasi elektronik. Jadi sebenarnya undang-undang untuk e-commerce, jelasnya. Masa saya selaku yang ikut membuat, ikut menyalahgunakan pembuatan undang-undang itu, ujarnya lagi. Lagi pula, kata Roy, Intan Srinita telah membuat pernyataan maaf secara terbuka kepada Roy Suryo melalui akun TikTok-nya. Artinya gini, si Intan ini saya kira contoh bagus bagi orang yang masih mau diingatkan, pungkasnya.